Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 7 di semester kedua. Pada bab 4 ini kita akan membahas masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha dan Islam. Materi kali ini adalah kehidupan pada masa praaksara. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Pra adalah sebelum, aksara adalah tulisan. Jadi, masa praaksara merupakan masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan, dan masa praaksara disebut juga sebagai masa prasejarah. Kapankah waktu dimulainya masa praaksara dan kapan waktu berakhirnya? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada, dan waktu berakhirnya masa praaksara yaitu setelah manusia mengenal tulisan. Waktu berakhir masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Contoh, bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Ini artinya mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad 5 Masehi. Hal ini dapat diketahui dari yupa, yaitu batu bertuliskan peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Ini artinya Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Berikut ini adalah periodisasi masa praaksara. Mari kita bahas satu persatu. Perkembangan bumi secara geologis terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Arkaikum, merupakan zaman tertua, berlangsung kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi masih panas sehingga belum terdapat kehidupan. Yang kedua zaman Paleozoikum, zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Misalnya munculnya binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi dan reptil. Zaman yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan. Ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang. Binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang lebih besar sekali, dan muncul berbagai jenis burung. Zaman ini disebut juga zaman reptil. Zaman yang keempat adalah Neozoikum atau Kenozoikum, zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi dua, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier. Zaman tertier adalah jenis-jenis reptil besar mulai punah, dan bumi umumnya dikuasai hewan-hewan besar yang menyusui, seperti jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman kuartier berlangsung kira-kira 3000 tahun yang lalu, merupakan awal kehidupan manusia pertama di dunia. Selanjutnya periodisasi secara arkeologis. Pertama, zaman batu. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian perkakas penunjang kehidupan manusia dibuat dari batu. Zaman batu terbagi menjadi beberapa jenis. Pertama, Paleolitikum. Zaman ini disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Zaman ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana, hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak berimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Yang kedua adalah Mesolitikum.
Zaman ini disebut zaman batu tengah. Manusia sudah ada yang hidup menetap, sehingga kebudayaan menjadi ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Jokkenmodinger dan kebudayaan Abriesausrose. Jokkenmodinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil, ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Sedangkan Abriesausrose adalah gua-gua yang dijadikan tempat manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas, ditemukan di Besuki Bojonegoro, Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah Neolitikum, disebut dengan zaman batu baru. Pada zaman ini telah terjadi perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat praaksara. Manusia mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Selain itu, pada zaman ini terdapat perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, dan pakaian. Kemudian yang keempat adalah tradisi megalitik. Megalitik berarti batu besar. Jadi yang dimaksud dengan tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Perhatikan jenis-jenis bangunan megalitik berikut ini. Periodisasi secara arkeologis yang kedua adalah zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tapi mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Tetapi di Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan zaman besi. Berikut adalah contoh peninggalan zaman logam. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Masa praaksara dapat terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Pada masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Manusia masih rendah peradabannya, hidup mengembara, pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Mereka meramu, yakni mencari dan mengumpulkan makanan yang dikumpulkan, serta umbi-umbian, buah-buahan, dan daun-daunan. Kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana pada umumnya masih sangat bergantung pada alam. Kehidupan sosial manusia pada masa ini hidup tidak menetap. Mereka mencari tempat di tepi pantai yang dekat dengan air. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Sedangkan kehidupan budaya pada masa ini manusia sudah mampu membuat alat sederhana dari batu, tulang, atau kayu. Alat yang dibuat masih kasar, seperti alat batu inti, alat serpi, dan alat dari tulang dan kayu. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini diperkirakan semasa dengan Mesolitikum. Manusia sudah mengalami perkembangan dari sebelumnya. Mereka mulai hidup menetap, walaupun hanya untuk sementara waktu, dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Kegiatan manusia yang belum dicapai pada masa sebelumnya yaitu lukisan dinding karang.
Kehidupan ekonomi, manusia sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang, memelihara dan mengembangbiakan binatang. Kemudian kehidupan sosial, manusia masih melakukan pemburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang dan mengumpulkan makanan dari lingkungan. Mereka mulai hidup menetap dengan memilih gua. Sedangkan kehidupan budayanya, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan dibuat dengan menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, dan putih. Bentuknya ada yang berupa tangan, binatang, atau lainnya. Pada masa ini, alat mengalami kemajuan, yaitu bentuknya lebih halus, misalnya kapak Sumatera dan alat tulang sampung. Yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Pada masa ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi. Manusia sudah memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam, mengembangbiakan binatang. Manusia sudah bisa hidup menetap dan tidak lagi berpindah-pindah seperti halnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka hidup menetap karena persediaan makanan sudah tercukupi. Kehidupan ekonominya, manusia pada masa ini sudah melakukan kegiatan perdagangan yang bersifat barter. Kehidupan sosial mereka hidup menetap dan membentuk masyarakat perkampungan yang terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh kepala kampung. Selanjutnya, kehidupan budayanya, manusia sudah lebih mahir dalam membuat alat dan hasilnya lebih halus serta beraneka ragam fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah masa perundagian. Masa perundagian diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi pembuatan alat-alat atau perkakas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Kehidupan ekonomi masa perundagian, pada masa ini perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang lebih jauh, yakni antar pulau. Misalnya perdagangan alat pertanian, perlengkapan upacara, hasil kerajinan, dan lain-lain. Kehidupan sosial, manusia hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Masyarakat tersusun dalam kelompok yang beragam, misalnya kelompok petani, kelompok pedagang, undagi, atau pengrajin. Dan yang ketiga, kehidupan budayanya. Manusia sudah mahir membuat perkakas yang terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan sebagai alat pelengkapan upacara, serta pemujaan. Berbagai bidang seni seperti seni lukis, seni ukir, seni pahat, seni patung, dan seni bangunan sudah mengalami perkembangan. Baiklah anak-anakku semuanya, itulah yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.